Seorang wanita berjalan ke pintu rumahnya dari tempat kerja, dan tiba-tiba menemukan seseorang memindahkan rumahnya. Dia bingung dan bertanya apa yang sedang dilakukan orang itu. Orang lain mengatakan, dia baru saja membayar rumah. Tetapi wanita itu tidak mempercayai ceritanya. Jadi dia mengeluarkan kunci rumah. Wanita itu bergegas masuk ke dalam rumah. Dia melihat bahwa segala sesuatu telah dikeluarkan dari rumah. Bahkan tidak ada bola lampu yang tersisa untuknya. Wanita itu benar-benar bingung. Apa yang terjadi di sini? Kemudian pembeli menunjukkan bukti pembelian rumah tersebut, dan mengatakan kepada wanita itu bahwa uang itu sudah dikreditkan ke rekeningnya. Wanita itu melihat satu persatu dan mengatakan bahwa pembeli pasti telah ditipu. Karena rumah itu hanya bisa dijual jika dia menandatanganinya. Melihat bahwa wanita itu masih tidak mempercayai kebenarannya, pembeli menyuruhnya untuk menelepon suaminya dan bertanya kepadanya. Ketika wanita itu mendengar hal ini, ia sadar bahwa dia buru-buru menghubungi nomor suaminya, tetapi nomor suaminya tidak berfungsi. Jadi, dia menelepon sekolah anak itu lagi. Dia menemukan bahwa anak tersebut telah ditarik dari sekolah. Kemudian suami pembeli membawa salinan kontrak. Tanda tangan wanita itu sebenarnya ada di atasnya. Wanita itu kehilangan kata-kata. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Sahabat wanita itu, Jenny, yang telah tiba. Wanita itu menceritakan semuanya kepada Jenny. Jenny mengira itu agak rumit. Pada akhirnya, dia menyuruhnya untuk menelepon polisi. Tetapi ketika polisi tiba, pembeli mengajukan kontrak untuk membeli rumah. Polisi akhirnya memutuskan bahwa itu adalah transaksi normal. Mereka menyuruh wanita itu untuk menghubungi suaminya dan meminta klarifikasi. Pembeli juga mengetahui melalui agennya. Uang untuk pembelian rumah belum ditransfer. Wanita itu bergegas ke kantor agen segera setelah mendengar hal ini. Tetapi ia masih terlambat. Uang telah ditransfer 10 menit sebelumnya. Wanita itu menyadari bahwa itu semua tentang suaminya. Ternyata hanya seminggu sebelum, dia dan suaminya telah memilih untuk berpisah. Alasannya, suaminya berselingkuh dengan sahabatnya, Jenny. Demi kesejahteraan anak-anak, pasangan ini akhirnya mencapai kesepakatan. Mereka menyewa flat di seberang jalan dari rumah mereka. Pasangan ini bergantian tinggal di sana selama 5 hari. Hanya pada akhir pekan mereka berdua bisa tinggal di rumah. Tetapi sang suami hanya bisa tinggal di ruang utilitas. Pada malam hari, pria itu tidak bisa tidur. Dia menyesal telah melakukan kesalahan kepada istrinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia pergi ke bar untuk menghilangkan kesedihannya. Ketika seorang wanita mendatanginya dan berbicara dengannya, tepat saat pria itu akan jatuh lagi, istrinya mengirimkan pesan kepadanya. Ternyata istrinya akan memberinya kesempatan lagi. Pria itu sangat gembira. Jadi dia pulang ke rumah dengan cepat. Tapi di tengah jalan pulang, dia dihentikan oleh mobil yang melaju dengan kecepatan siput. Pria itu menyalipnya dengan tendangan pedal gas. Tetapi mobil yang ia lewati mulai menyorotkan lampu sorotnya ke arahnya. Pria itu memperlambat laju kendaraannya karena ia tidak bisa melihat jalan. Mobil di belakangnya melewatinya dengan cepat dan mengerem dengan keras. Hal ini hampir menyebabkan pria itu menabraknya dari belakang. Pria itu sangat marah. Dia memilih untuk mengubah jalur untuk menyalipnya. Tetapi mobil lain tidak akan membiarkannya lewat. Saat mereka sedang terhenti, sebuah mobil tiba-tiba datang dari sisi lain.